Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras ya, yang selalu menarik untuk disimak, yang selalu ditunggu-tunggu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor Bukit Bulan Safar di tanah Kalimantan. Kisah Robert. Kalau begitu, ayo kita ke sana, ujar Rowan. Ranti pun mengangguk. Dan tanpa menunggu lagi, mereka pun segera menuju ke rumah itu. Setelah berada di depan rumah tersebut, Ranti terdiam sambil menggesek-gesekkan kedua telapak tangannya yang terasa dingin. Rowan berjalan ke arah pintu rumah. Ia mengintip dari celah dinding, namun yang ia lihat hanyalah gelap. Lalu ia berpindah posisi ke samping rumah untuk mengintip di celah-celah dinding. Namun apa yang ia lihat sama saja, yakni hanya kegelapan. "Kurasa ini kain hitam, Wan," ujar Sidang yang sedari tadi mengikuti Rowan. Terlihat di tangannya memegang lidi kecil yang digunakan untuk menusuk-nusuk celah dinding papan tersebut. Belum sempat Rowan mengatakan apa-apa, tiba-tiba saja terdengar dari arah lain Ranti sedang mengetuk pintu rumah itu dengan cukup kencang. "Permisi, permisi," ujar Ranti. Melihat hal itu, Rowan langsung menelan ludahnya. Kalau Robert tahu mereka mengikuti sampai ke desa itu, sudah bisa dipastikan pasti dirinya lah yang akan terkena marah. Pintu terbuka. Ranti tersenyum menatap lelaki parubaya itu. "Kami kemari untuk membantu Kak Robert," kata Ranti tanpa basa-basi. Si lelaki parubaya hanya terdiam sebentar, lalu kemudian mempersilahkan mereka semua untuk masuk ke dalam rumah. Rowan dan Sidang yang tak mau ketinggalan lantas berlari menghampiri Ranti dan ikut masuk ke dalam rumah. Dinding-dinding rumah itu seluruhnya sudah dipasangi kain hitam. "Aku tahu kalian bukan orang sembarangan, tapi sebelum membantu Robert, kalian harus tahu dulu apa yang sebenarnya sedang mengincarnya," ucap si lelaki parubaya pelan namun tegas. "Ya, kami sudah tahu semuanya," jawab Rowan dan Ranti bersamaan. Di belakangnya terlihat Awang yang memegang tangan Asni, seolah sedang menjaga perempuan itu agar selalu berada dekat dengannya. Sementara itu, Sidang tampak sibuk mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. "Kain hitam ini dipasang bukan hanya untuk menutupi, tapi ini untuk menahan sesuatu," gumam Sidang lirih. Sidang, kau juga tahu hal-hal gaib juga ya?" tanya Awang. "Tidak, tapi aku pernah membantu Robert, membelikan dia kain hitam dan membantunya untuk memasang kain hitam ini di seluruh ruangan ritualnya. Kain ini bertujuan untuk menutupi pandangan makhluk halus dan menahan agar mereka tidak bisa masuk," jawab Sidang yang langsung membuat Awang meliriknya dengan tajam. Sidang tersenyum lebar, namun itu hanya sebentar, karena semakin mereka masuk ke dalam rumah itu, bau di dalam rumah tersebut semakin aneh. Bau itu bukan hanya bau apek atau pengap seperti kebanyakan rumah jika sudah lama kosong, tapi ada aroma menyengat mirip seperti daging busuk yang bercampur dengan bau-bau seperti kayu gaharu dan dupa yang dibakar.
Langkah mereka kemudian berhenti di depan sebuah ruangan yang diberikan sekat berupa tirai kain berwarna hitam. Begitu tirai itu tersingkap sepenuhnya, udara di ruangan itu terasa lebih berat. Aroma anyir bercampur dengan bau daun pisang yang mulai layu, mulai menusuk hidung. Rowan sempat mengernyit, sementara Asni secara refleks merapatkan langkahnya ke belakang awak. Dan terlihat di sana seorang perempuan terbaring di atas sebuah dipan yang terbuat dari bambu kuning. Perempuan itu hanya mengenakan kain hitam sebagai penutup tubuhnya yang sepertinya tidak mengenakan pakaian. Sementara dipan bambu itu hanya dilapisi dengan daun pisang, tidak ada kasur ataupun kain di bawahnya. Asni yang sejak awal hanya diam saja, tampak mulai menunjukkan rasa gelisah dan takut setelah melihat sosok perempuan yang terbaring di atas dipan bambu itu. Tentu berbeda dengan Ranti yang malah terus memperhatikan perempuan tersebut dengan detail. Wajah perempuan itu pucat, matanya yang setengah terbuka tampak menatap ke arah langit-langit. Ranti mencondongkan sedikit tubuhnya untuk melihat perempuan itu lebih dekat. Namun tiba-tiba saja tubuh perempuan itu bergetar dengan hebat. Melihat hal itu, si lelaki parubaya lantas mulai merapal mantra seraya menutupi seluruh tubuh hingga kepala anak perempuannya dengan kain hitam, dan perlahan-lahan perempuan itu kembali tenang. "Robert di mana?" tanya Rowan penasaran, karena sedari awal mereka datang tadi ia sama sekali tidak melihat keberadaan Robert di sana. Si lelaki parubaya menghela nafas sambil menatap mereka satu persatu. "Dia ada di ruangan yang lain," jawabnya, lalu kemudian mengajak mereka semua keluar dari ruangan itu. Di sebuah ruangan, terlihat Robert sudah duduk bersila. Di hadapannya terdapat sebuah perapin yang mengepulkan asap berbau kemenyan. Ranti menatap Rowan, dan Rowan yang faham langsung mengangguk. "Kalian tetap di sini dan jaga kami," kata Rowan seraya menatap Awang, Sidang, dan Asni. "Kau tenang saja, Wan. Kami akan menjaga kalian," kata Awang dan Sidang bersamaan. Rowan dan Ranti pun mendekat ke Robert, lalu duduk bersila menghadap lelaki itu. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, Rowan dan Ranti mulai memejamkan mata. Dan tidak lama kemudian, Ranti membuka matanya disusul oleh Rowan. Terlihat suasana di ruangan itu sedikit sudah berbeda. Mereka mengikuti jejak yang Robert tinggalkan melewati lapisan tipis seperti kabut berwarna abu-abu yang menggantung di udara. Begitu mereka menjejak tanah di dunia gaib itu, suara seperti dengungan ribuan lebah memenuhi telinga. Pohon-pohon tinggi dengan batang hitam berkilau menjulang di sekeliling mereka. Dan di kejauhan terlihat sebuah cahaya merah terang seperti lampu besar yang digantung di tengah hutan. "Dia pasti sedang menuju ke sana," bisik Ranti sambil menatap ke arah cahaya merah itu. Rowan mengangguk, tapi matanya sempat menangkap sesuatu di sisi kiri. Bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan seperti sedang mengawasi mereka. "Jangan berpencar," katanya pelan kepada Ranti. Gadis itu mengangguk. Ia pun tidak ada niatan untuk berpencar di tengah situasi seperti itu. Langkah mereka semakin cepat mengikuti jejak Robert. Namun semakin dekat ke sumber cahaya merah itu, hawa di sekitaran menjadi panas, dan suara dengungan tadi berubah menjadi seperti bisikan-bisikan suara yang menusuk kepala. Beberapa kali Ranti menutup telinganya, namun aneh, suara-suara itu masih bisa terdengar. Tiba-tiba saja dari balik pepohonan di kiri kanan mereka itu muncullah banyak sosok makhluk tinggi dengan kulit yang retak-retak seperti tanah kering. Mata mereka kosong, benar-benar kosong karena memang tidak ada bola matanya.
Makhluk itu berbaris, berdiri di tengah jalan, tepat di atas jejak Robert seolah untuk menghalangi Rowan dan Ranti. Ranti menghela nafas panjang, sementara Rowan ia mulai bersiap-siap untuk menyerang makhluk-makhluk itu. Kita pasti akan kewalahan jika hanya berdua melawan mereka, kata Ranti. Lalu setelahnya ia memanggil teman-temannya dan tidak butuh waktu lama, teman-temannya yang dipanggil pun berdatangan. Mereka semua berdiri di samping Ranti dengan wujudnya yang tak kalah menyeramkan dari sosok-sosok tinggi yang menghalangi jalan Ranti dan Rowan tersebut. Tanpa berpikir lama, Ranti lantas memberikan aba-aba pada teman-temannya agar segera menyerang makhluk-makhluk itu. Mereka mulai maju dan menyerang. Suara teriakan, rangat, serta geraman terdengar bersautan dan tanah bergetar setiap kali salah satu dari mereka terempas. Salah satu teman Ranti yang berkepala kerbau menabrak salah satu sosok tinggi berkulit retak itu hingga sosok itu terjatuh ke tanah dan mengerang nyaring. Teman Ranti yang lain dengan wujud bertelinga lebar mirip kelelawar berkulit merah itu melompat dan langsung menancapkan gigi-giginya yang semuanya terdiri dari gigi taring tersebut ke leher lawan atau si makhluk tinggi. Lalu setelahnya, ia menarik paksa gigitannya dari leher si makhluk tinggi tersebut hingga membuat kulit si makhluk tinggi tercabut. Tidak jauh dari situ, terlihat teman Ranti yang berupa makhluk berbadan kurus panjang dengan kuku hitam runcing melompat ke punggung lawannya, mencakar punggung si makhluk tinggi hingga retakan di kulitnya melebar dan mengeluarkan cahaya aneh dari dalam tubuhnya. Ranti tak tinggal diam. Dia juga ikut turun tangan dalam menghadapi makhluk-makhluk itu. Begitupun juga dengan Rowan yang ikut maju. Dengan sangat gesit, ia memukul dada salah satu makhluk tinggi itu dengan telapak tangannya. Pukulannya membuat tubuh lawan itu terpental jauh, menghantam pohon hingga terdengar suara dentuman yang keras. Namun, makhluk-makhluk tinggi yang lain kembali melakukan serangan, dan kali ini serangannya jauh lebih cepat. Tapi untungnya, Rowan berhasil menghindar dan balik menyerang hingga makhluk-makhluk itu musnah. Rowan menarik nafas panjang, matanya masih awas mengawasi sekeliling. Sisa-sisa asap hitam mengepul di udara, bekas dari makhluk-makhluk tinggi yang baru saja berhasil mereka musnahkan. Tanah di sekitar mereka terasa bergetar pelan, seolah masih menyimpan gema benturan akibat pertarungan tadi. Ranti mendekat beberapa langkah ke arah Rowan. "Kau tidak terluka kan?" tanyanya sambil menatap Rowan dari ujung kepala hingga kaki. "Tidak, tapi sepertinya ini masih belum berakhir, Ti," jawab Rowan lirih sembari melirik ke arah pepohonan yang kembali sunyi. Tiba-tiba saja dari segala arah terdengar suara langkah berat pelan dan memecah kesunyian. Bersamaan dengan itu, hawa di sekitaran mereka kembali terasa aneh. Rowan dan Ranti saling berpandangan. Mereka seolah sudah tahu sesuatu yang lebih berbahaya sedang mendekat ke arah mereka. Mendadak suara tawa terdengar dari segala arah, membuat Rowan, Ranti, dan teman-temannya mengedarkan pandangan ke sekeliling mereka untuk mencari tahu asal suara tawa yang menggema tersebut. Tiba-tiba seseorang muncul dengan mengenakan penutup kepala berwarna hitam. Ranti mundur selangkah. Dia ingat orang itu adalah orang yang sebelumnya terlibat pertarungan dengan Robert saat mereka mengejar otak atau dalang dari hantuan yang menyerang desa tempat tinggal Rowan dan Robert semalam. Rowan tetap tak bergerak. Ia masih berdiri tegak sambil menatap tajam ke arah orang itu. "Kau bertindak seolah Robert adalah keluargamu tanpa memperdulikan keselamatanmu sendiri," ujar orang itu. "Hei, siapa kau?" tanya Rowan. Aku tidak tertarik untuk memperkenalkan diri." Ujar orang itu lalu ia tertawa.
Apa jangan-jangan kau itu adalah Samuel? Tanya Rowan. Tawa orang itu seketika mereda. Dia mendekat ke arah Rowan seraya membuka penutup kepalanya. Samuel? Samuel sudah lama mati, jawabnya pelan namun dengan nada yang berat seperti menahan amarah sekaligus kesedihan. Rowan sedikit memiringkan kepalanya mencoba membaca gerak-gerik orang itu. Kalau begitu, kau siapa? Dan apa yang kau inginkan dari Robert? Orang itu berhenti tepat 3 langkah di depan Rowan. Senyum tipisnya terlihat sangat jelas, namun tatapannya menusuk seperti pisau. Aku hanya ingin bersenang-senang bersama Robert. Tapi kalau kesenanganmu itu untuk melukai Robert, maka aku yang akan paling depan maju untuk menghajarmu, balas Rowan dingin. Orang itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Hawa di sekitar berubah dingin. Daun-daun kering di tanah mulai berputar seperti tersedot oleh kekuatan yang tidak terlihat. Baiklah, kalau begitu aku hanya perlu membuatmu menyingkir, ujar orang itu. Ranti segera bersiap, tubuhnya menegang. Dia berbisik, orang ini tidak main-main. Rowan tidak menjawab. Ia justru melangkah maju 1 langkah menatap lurus ke arah lawannya. Kalau begitu, mari kita selesaikan semuanya di sini, ujar Rowan mantap. Mendengar perkataan Rowan seperti itu, perasaan Ranti langsung tak karuan. Takut, cemas, khawatir dan panik bercampur jadi satu di dalam dadanya. Rowan, Ranti, pergilah, cari Robert. Biar aku yang menghadapi orang ini. Aku tidak akan pernah membiarkan orang ini menyakiti keluargaku, ujar Rowan tanpa menatap gadis itu. Ranti terdiam sejenak, rahangnya mengeras. Dia ingin membantah, tapi nada suara Rowan begitu tegas dan penuh keyakinan. Hawa di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah udara enggan untuk bergerak. Orang itu sedikit memiringkan kepalanya, seolah tengah menilai kekuatan lawannya. Kau pikir kau bisa menghentikanku sendirian? Suaranya berat namun mengandung nada ejekan. Rowan tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya mengatur nafas dan merubah sedikit posisinya seakan siap menyerang kapan saja. Otot-otot di lengannya mengencang. Pandangan matanya pun terlihat sangat tajam. Ranti menggigit bibirnya, lalu ia mundur perlahan. Namun, sebelum ia benar-benar berjauh, ia bergumam lirih. Aku mohon jangan mati, Wan. Seketika, orang itu melangkah maju. Tanah di bawah kakinya mengeluarkan suara seperti retakan halus yang membawa hawa aneh, merayap, masuk sampai ke tulang. Rowan pun bergerak dan dalam sekejap jarak di antara mereka menghilang. Pertarungan antara kedua lelaki itu pun dimulai. Gerakan mereka begitu cepat. Tubuh Rowan berkelebat, menghentak, menangkis dan menyerang, sementara lawannya sama sekali tidak kalah gesit. Setiap benturan menghasilkan getaran di udara, membuat dedaunan kering berterbangan. Kembali ke Ranti dan teman-temannya. Setelah beberapa lama mereka berjalan sambil sesekali berlari, tiba-tiba saja dunia di sekelilingnya berubah. Pepohonan tampak lebih tinggi, langit gelap seperti tertutup kain tebal, dan hawa dingin merayap masuk ke sendi-sendinya. Di kejauhan, dia melihat cahaya redup seperti bara api. Dia tidak tahu apakah itu tanda keberadaan Robert atau bukan, namun yang pasti sebelum ia bisa melangkah dari kegelapan, di antara pepohonan muncul bayangan-bayangan tinggi kurus yang bergerak tanpa suara. Mereka diam berjejer dan setiap kepala mereka serempak menoleh ke arahnya. Teman-teman Ranti yang ikut bersamanya langsung membuat formasi melingkar, mengurung Ranti di tengah. Mereka berdiri tegak dengan wujud yang tak kalah mengerikan dari bayangan-bayangan tinggi kurus itu. Beberapa di antara mereka bermata merah dan mempunyai kuku yang menjulur panjang seperti siap merobek apapun yang mendekat untuk melindungi Ranti. Angin berembus membawa bau anyir yang menusuk hidung. Bayangan-bayangan tinggi kurus itu mulai melangkah maju. Gerakan mereka lambat namun serempak.
Mendadak, Ranti mulai merasakan getaran halus yang merayap ke kakinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Teman-temannya tidak bergerak sedikit pun. Nafas mereka terdengar berat dan beberapa mulai mengeluarkan suara rendah mirip geraman binatang buas yang siap menerkam. Di kejauhan, cahaya redup seperti bara itu masih terlihat seolah menunggu atau mungkin juga merupakan pertanda bahaya yang lebih besar akan datang. Dada Ranti berdegup kencang, cemas, menunggu segala kemungkinan yang akan terjadi. Di saat-saat seperti itu, tiba-tiba Ranti teringat satu nama yang merupakan nama seorang nenek dari bangsa gaib yang pernah menolongnya. Diang Sarindit, Diang Sarindit, gumam Ranti. Tiba-tiba saja, sebuah pusaran angin besar muncul di tengah-tengah mereka, menerbangkan dedaunan yang ada di tanah. Setelah angin bereda, keluarlah seorang perempuan cantik dengan mengenakan kebaya berwarna hijau dengan hiasan bulu burung berwarna hijau di kepalanya. Ranti tertegun sebentar setelah melihat sosok itu, namun sosok perempuan tersebut hanya menoleh sekilas padanya. Tatapan matanya lalu beralih pada makhluk-makhluk tinggi kurus yang sebelumnya ingin menyerang Ranti dan teman-temannya. Hanya dengan satu langkah anggun yang nyaris tanpa suara, hawa di sekitar mereka mendadak berubah total. Mata perempuan itu memancarkan cahaya kehijauan yang aneh, membuat setiap makhluk yang tadinya mengancam seketika menunduk. Beberapa dari mereka bahkan berlutut. Tubuh mereka bergetar hebat seperti menahan rasa takut luar biasa. Tak satu pun berani menatap langsung ke arahnya. Suara-suara yang keluar dari tenggorokan mereka lenyap berganti dengan kesunyian. Sosok itu lalu berdiri tegak bagai ratu di tengah para bawahannya yang tak berani mengangkat kepala. Sosok perempuan cantik itu kemudian melangkah ke arah Ranti. Dia adalah cucuku. Kalian semua, aku peringatkan agar tidak ada lagi yang berani mengganggunya. Kalau sampai ada yang berani menyentuhnya, aku tidak akan segan-segan menghabisi kalian semua, ujar perempuan cantik itu. Suaranya merdu, tapi sangat tegas dan berwibawa. Ujung jari telunjuknya yang ramping namun bertenaga terarah tepat ke dada Ranti. Seketika, cahaya kehijauan melesat dari ujung jarinya menyelimuti tubuh Ranti seperti lapisan pelindung yang berkilau. Makhluk-makhluk itu semakin menundukkan kepala mereka. Beberapa sampai terjatuh berlutut merintih lirih sambil memegangi kepala. Sepertinya mereka tak sanggup menahan tekanan kekuatan yang memancar dari sosok perempuan itu. Ranti, panggilnya. Kau siapa? Tanya Ranti. Akulah wujud sebenarnya, si pemilik nama yang kau panggil tadi, jawab sosok itu. Ranti ternganga. Dia kagum seakan masih tak percaya, namun kekagumannya itu hanya sebentar. Karena beberapa saat kemudian ia teringat akan tujuannya semula. Kak Robert, gumam Ranti. Terima kasih sudah menolongku, tapi aku harus segera pergi lagi. Aku harus bisa menemukan kakakku, kata Ranti pada perempuan cantik itu. Sepertinya aku tahu siapa yang kau maksud. Sebelum kesini, aku mendapatkan kabar kalau akan ada sesuatu yang terjadi, ujar perempuan itu. Benarkah? Di mana? Tanya Ranti. Namun, belum sempat sosok itu menjawab, terdengar suara Robert yang memanggil nama Ranti. Langkah lelaki itu tampak tergesa menuju ke tempat Ranti berdiri. Jangan berani macam-macam dengan adikku, ujar Robert memperingatkan sosok itu. Perempuan cantik itu tertawa, tawanya menggema. Robert, dia tidak jahat. Dia yang sudah menolongku beberapa kali, kata Ranti. Robert tidak menanggapi. Ia lantas menarik tangan Ranti agar menjauh dari tempat itu. Kenapa kau kemari sendirian? Tanya Robert setelah mereka sudah cukup jauh dari makhluk-makhluk itu. Di belakang mereka terlihat teman-teman Ranti yang masih mengikuti dengan setia. Aku kesini bersama Rowan kok. Rowan saat ini sedang berkelahi dengan laki-laki yang semalam itu, kata Ranti seraya mempercepat langkahnya. Bangsat, umpat Robert kesal.
ia pun semakin mempercepat langkahnya. Akhirnya, mereka berdua berjalan dengan setengah berlari agar bisa lebih cepat sampai ke tempat Rowan. Singkatnya, ketika mereka tiba di tempat di mana Rowan dan orang tadi berkelahi, suasana di sana sudah sepi. Terlihat Rowan sudah terduduk bersandar di sebuah batang pohon. Robert berlari menghampirinya, disusul oleh Ranti yang juga ikut berlari. Secara bersamaan, mereka berjongkok untuk memeriksa keadaan Rowan. "Rowan, kau baik-baik saja kan?" tanya Robert. Suaranya terdengar khawatir namun tetap tegas. Rowan mengangkat wajahnya perlahan. Nafasnya terdengar berat, keringat membasahi pelipis dan ada noda darah di sudut bibirnya. Aku baik," jawabnya singkat meski jelas terlihat tubuhnya sedikit gemetar. "Bagian mana yang sakit?" tanya Ranti. Rowan tersenyum tipis seolah meyakinkan kalau dirinya baik-baik saja. Mata Robert menelusuri sekitar, mencari keberadaan orang yang telah berkelahi dengan Rowan. "Di mana dia?" tanya Robert. Rowan menatap ke arah pepohonan. Dia melarikan diri." Robert mengepalkan tangan, urat di pelipisnya menegang. "Berarti dia masih berada di tempat ini. Aku harus menemukannya." Robert lalu berdiri dan menoleh pada Ranti. "Jaga Rowan, aku akan mencari setan itu," kata Robert terdengar penuh emosi. Tapi sebelum Robert sempat melangkah, Rowan menahan lengannya. "Tidak, Bet. Tidak. Dia bukan lawan yang bisa kau kalahkan dengan mudah. Ada sesuatu yang aneh dari tubuhnya. Aku bisa merasakannya saat berada di dekatnya tadi," kata Rowan. "Ya, aku tahu itu. Aku sudah berkeliling tempat ini mencari mereka. Tapi yang kutemukan justru dukun yang Ranti hajar semalam. Dukun itu sudah kubunuh. Dan sekarang orang itu yang akan kuburu," ujar Robert. "Bet, dia bukan lawan biasa, Bet," kata Rowan lagi. "Ya, aku tahu. Dan justru karena itulah aku harus menangkapnya dengan tanganku sendiri agar dia tidak menimbulkan masalah yang lebih besar untuk kita semua lagi di kemudian hari. Dan yang paling penting, aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Apakah dia Samuel atau bukan?" ujar Robert. "Tapi waktu kita sudah hampir habis, Kak. Kurasa sekarang lebih baik kita bawa Rowan pulang dulu," kata Ranti mencoba melunakkan kerasnya niatan Robert. Untungnya Robert mau dan setuju untuk membawa Rowan pulang. Brak! Terdengar suara seperti ada sesuatu yang menghantam dinding rumah itu. Sidang yang duduknya tak jauh dari Awang tampak terkesiap kaget. "Apa itu?" tanyanya sambil melirik ke arah dinding. Nafasnya sedikit tertahan. Awang menoleh cepat. "Diam dulu," bisiknya. Suaranya sangat pelan namun tegas. Ia bangkit perlahan, langkahnya hati-hati seolah takut membuat suara sekecil apapun. Di luar, angin malam seakan ikut berhenti. Hanya suara dedaunan yang bergesekan pelan dari arah dinding. Yang tadi terdengar benturan, kini terdengar bunyi seperti suara kuku yang digesek-gesekan ke dinding rumah. Sidang menelan ludah, tubuhnya mendadak terasa kaku. "Awang, kayaknya itu bukan angin deh," ucapnya lirih. Matanya tak lepas dari dinding yang kini bergetar halus seakan ada sesuatu yang mencoba masuk. Awang mundur dan kembali duduk. Ia menempelkan telunjuk di mulutnya, mengisyaratkan pada Sidang agar diam. Sidang mengangguk, seraya menutup mulutnya dengan tangan. Namun, tiba-tiba Rowan terbatuk, membuat Sidang yang sejak tadi sudah tegang terkejut hingga spontan melompat dari duduknya. Ranti dan Robert membuka mata. Mereka segera membantu untuk membaringkan Rowan. "Astaga, aku pikir tadi apa?" ujar Sidang sambil mengelus dada saking kagetnya. "Rowan kenapa, Ti?" tanya Awang. "Aku tidak apa-apa, hanya sedikit pegal," ujar Rowan yang saat itu sudah berbaring di lantai. Awang menghela nafas lega. Syukurlah kalau begitu. Lalu bagaimana hasilnya?" "Dia tidak mau menemuiku. Aku juga tidak bisa menemukannya. Saat aku dan Ranti tiba di tempat Rowan berkelahi, dia sudah kabur," jawab Robert. "Lalu perempuan yang terkena santet itu bagaimana, Bet?" tanya Sidang. Robert tidak menjawab. Matanya menatap ke arah lain. Helaan nafasnya terdengar panjang.
Ruangan itu mendadak sunyi, tak ada lagi yang berbicara, semuanya terdiam seolah hanyut dengan pikiran masing-masing. "Kalian beristirahatlah," kata Robert pada Ranti, Awang, Sidang, dan Asni. "Kau sendiri mau kemana, Bet?" tanya Sidang. "Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan pada orang itu," jawab Robert, tapi ia sama sekali tidak mengatakan apapun tentang hal yang ingin dibicarakan bersama si lelaki parubaya. "Kok Robert juga harus istirahat supaya tubuhnya kembali pulih," kata Ranti mengingatkan. Robert mengangguk, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. Ranti merebahkan tubuh di belakang Asni yang berbaring dengan posisi menghadap dinding. Di sisi kiri Ranti ada Awang yang berbaring telentang sambil membantal lengan. Sementara di samping Awang, Sidang berbaring dengan posisi membelakangi mereka bertiga dan tubuhnya sedikit meringkuk. Urutannya adalah Asni berada dekat dinding, Ranti di sebelah Asni, dan Awang di samping Ranti. Suasana di dalam ruangan itu begitu hening. Hanya terdengar tarikan nafas pelan dari mereka. Udara malam terasa dingin menusuk, membuat Ranti secara refleks meringkuk. Sementara itu di dapur, terlihat Robert dan si lelaki parubaya itu mengobrol. "Aku masih belum bisa menemukannya. Santet yang bersarang di tubuh anakmu pun tidak bisa diobati begitu saja. Dukun-dukun itu benar. Santet yang dikirimkan ke anakmu merupakan ilmu santet tingkat tinggi dan hanya dimiliki oleh dukun-dukun yang ilmunya jauh di atas rata-rata," ujar Robert. Si lelaki parubaya itu terdiam, nafasnya terdengar tak beraturan. "Aku menyesal, Robert," ucapnya. Tiba-tiba Robert menoleh ke arah si lelaki parubaya itu. "Akulah orang yang membantu ritual itu dulu, dan dia pasti mengincarku karena hal itu," kata si lelaki parubaya. Robert tidak mengatakan apa-apa. Ia masih setengah percaya, setengah tidak jika orang itu adalah Samuel. Di pagi harinya, terlihat Awang yang berada di luar rumah itu tampak gelisah. "Kenapa, Kak?" tanya Ranti yang menyadari kegelisahan di wajah sang kakak. Awang tak serta-merta menjawab. Ia menatap Ranti sambil sesekali mengembuskan nafas lewat mulut. "Kak, kenapa sih?" Ranti kembali bertanya. "Abah nyuruh pulang," kata Awang pelan. Ranti terdiam. "Terus, apa kakak tadi juga bilang kalau kita sedang membantu Kak Robert sama Kak Rowan?" Awang menggeleng. "Sebelum sempat aku bilang itu, Abah sudah lebih dulu bilang kalau kamu gak boleh lagi bantu-bantu orang, Ti. Mereka sudah tidak kasih izin lagi untuk kamu bantuin orang ataupun terlibat hal-hal yang berbahaya. Tadi itu mereka cuma taunya kamu itu lagi di rumah Robert sama Rowan. Katanya, kalau hari ini kita tidak pulang, Abah bakal menyusul ke rumah Robert," kata Awang. "Ya, orang tua kalian benar. Lebih baik kalian berdua pulang saja. Aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri," kata Robert pada Awang dan Ranti. Ranti hanya menoleh ke arah Robert sebentar, lalu kemudian ia menggeleng. "Aku sudah terlanjur berjanji sama Rowan untuk menyelesaikan ini sama-sama. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pulang," kata Ranti. Awang memijit-mijit kepalanya, terlihat jelas kerut kekhawatiran di dahinya. "Kamu memang keras kepala, Ranti," ujarnya dengan nada serak. "Tapi baiklah, ayo kita selesaikan ini semua bersama," kata Awang. Robert menghela nafas melihat kedua kakak beradik itu. Tiba-tiba saja terdengar dari dalam rumah teriakan dari Sidang. Mereka bertiga bergegas masuk dan ternyata Sidang sedang menghindari serangan demi serangan dari perempuan yang merupakan anak si lelaki parubaya. Karena kondisi perempuan itu tidak mengenakan sehelai benang pun, Robert dan Awang langsung berbalik badan. Namun begitu, Awang sempat juga melihat sekilas tubuh perempuan itu dipenuhi luka borok dan bau anyir yang tercium menusuk hidung berasal dari luka borok di tubuh perempuan itu.
Ranti berusaha mendekat. Ia mencoba menenangkan sosok yang ada di dalam tubuh perempuan itu. Setelah Ranti berhasil mengalihkan fokus perempuan itu dan mendekatinya, dia lantas memegang tangan perempuan tersebut dengan erat. Setelah bersentuhan langsung dengan Ranti, tiba-tiba saja perempuan itu ambruk. Dengan cepat, Ranti menangkap tubuh perempuan itu agar tidak jatuh dan menyelimutinya dengan kain hitam yang tergeletak di lantai. "Sudah kuselimuti, cepat bantu angkat tubuhnya ke dipan," ujar Ranti. Mendengar perkataan Ranti itu, Robert pun dengan cepat berbalik badan untuk membantu Ranti. Sementara Awang masih tidak bergerak. Dia bahkan bertingkah seolah tidak mendengarkan perkataan adiknya. Dengan sigap, Robert menggendong tubuh perempuan itu dan membawanya kembali ke atas dipan bambu yang dilapisi dengan daun pisang tersebut. "Aduh, aku harus mandi nih," ujar Sidang dengan raut wajah jijik dengan sisa nanah yang menempel di tangannya. "Pelan-pelan Kak," kata Ranti, seraya membantu menjaga bagian kepala perempuan itu dengan tangannya. Setelah meletakkan perempuan itu ke diban, Robert pun keluar. Sementara Ranti masih berada di dekat dipan sambil membetulkan kain hitam yang digunakan untuk menutupi tubuh perempuan itu. Karena tubuh perempuan itu dipenuhi luka borok, kain yang digunakan untuk menutupi tubuhnya pun jadi ikut menempel pada luka-luka tersebut hingga meninggalkan noda-noda bulat di permukaan kain hitam. Setelah Ranti selesai menutupi tubuh si perempuan tersebut, ia pun lantas keluar ruangan dan menuju ke arah dapur. Terlihat di dapur sudah ada Rowan yang sedang duduk diam menatap ke arah pepohonan. "Nggak ada air ya, gumam Ranti." "Kamu mau cuci muka?" tanya Rowan setelah menyadari kehadiran Ranti di situ. "Mau bersih-bersih badan," jawab Ranti. Aku temani ke sungai saja ya. Di belakang situ ada sungai kecil. Tadi aku baru dari situ," kata Rowan. Ranti pun mengangguk. "Bagaimana badanmu? Sudah enakan?" tanya Ranti. "Ya, sudah." Ranti dan Rowan lalu pergi mengambil peralatan mandinya yang kemarin dibelikan oleh pemuda itu. Dan tidak lupa juga, ia membawa baju kaos panjang milik Rowan yang ia pinjam, serta celana training panjang yang juga milik Rowan untuk dipakai setelah mandi. "Sini, biar aku bawakan," kata Rowan. "Oh iya, tolong bawakan ya," kata Ranti. Rowan mengangguk dengan bibir tersenyum. Rowan berjalan lebih dulu, meninggalkan jejak di tanah sebagai pijakan bagi Ranti agar gadis itu tidak tergelincir. "Pelan-pelan, pegangan," tanya Rowan khawatir. "Gak usah, tanganku bau," kata Ranti menolak. Rowan mengangguk. Dia tidak ingin memaksa. Ia membiarkan Ranti berjalan sendiri tanpa bantuannya. Mereka menyusuri jalur sempit yang menurun ke arah sungai. Di kiri kanan semak-semak liar tumbuh rapat. Beberapa ranting kering patah saat terinjak kaki Rowan. Suara burung terdengar dari balik pepohonan tinggi yang daunnya saling bertaut membentuk kanopi alami, membuat cahaya matahari hanya menembus sedikit, sehingga yang terlihat di tanah hanyalah bercak terang. Tak lama kemudian, suara gemericik air mulai terdengar. Semakin jelas seiring langkah mereka mendekat, udara di sekitar mulai terasa lebih sejuk. Di ujung jalan menurun itu terbentang sebuah sungai kecil selebar 2 meter. Airnya jernih, berkilau diterpa cahaya matahari. Dasarnya terlihat jelas, dipenuhi batu-batu yang tertata alami oleh arus. Di tepi sungai, akar-akar pohon besar menjulur. Beberapa kupu-kupu berwarna cerah berterbangan singgah sebentar di atas batu besar, lalu kembali melayang mengikuti hembusan angin. "Bagus ya tempatnya, tenang banget," ujar Ranti sambil menatap air yang mengalir pelan. Rowan tersenyum kecil. "Ya, benar, rasanya seperti jauh dari dunia luar ya," jawab Rowan seraya meletakkan barang bawaan di atas batu besar yang kering. Ranti melepaskan sandalnya,
Merasakan dinginnya batu di bawah telapak kakinya, Rowan berdiri di tepi sungai dengan tangan terlipat di dada. Sesekali, ia melirik ke arah pepohonan di seberang yang rimbun dan agak gelap. Ranti segera membersihkan tangannya. Setelah itu, ia berendam di dalam air, jarinya memainkan batu-batu kecil di dasar sungai, seolah berusaha sejenak melupakan semua hal buruk yang pernah terjadi dalam hidupnya. Namun, ketenangan itu hanya sebentar, karena tak lama kemudian terdengar suara cekikikan dari arah tepi sungai. Saat Ranti menoleh, ternyata ada dua sosok berwujud laki-laki dengan pakaian compang-camping menenteng sebuah kepala. Pergi dari sini, jangan menggangguku, ujar Ranti kesal. Menyadari kemunculan dua sosok itu, Rowan lantas turun tangan untuk mengusirnya. Setelah kedua sosok tadi pergi, Ranti pun segera melanjutkan mandinya. Setelah selesai mandi, ia pun menyuruh Rowan untuk berbalik badan karena Ranti akan mengganti pakaian. Tiba-tiba, Awang dan Sidang muncul dari arah hilir sungai sambil berjalan santai. "Ranti, Rowan," ujar Awang. "Jangan melotot begitu. Aku cuma menemani Ranti. Dari tadi aku berdiri di sini dan Ranti di situ. Kami tidak melakukan hal-hal yang aneh kok," kata Rowan cepat. "Aku tidak menuduh. Aku cuma kaget melihat kalian di sini," ujar Awang. "Kok habis dari mana?" tanya Ranti. "Ini menemani Sidang. Dia buang hajat," jawab Awang. "Kenapa cuma aku yang disebut? Padahal tadi kan kau pun sama," potong Sidang. Awang langsung merangkul bahu Sidang sambil tersenyum. "Sudah, kami duluan ya," ujar Awang seraya mengajak Sidang untuk pergi. Ranti hanya geleng-geleng kepala melihat kakaknya dan Sidang yang tampak sudah sangat akrab itu. Selesai mengganti pakaian, Ranti merapikan rambutnya yang masih basah, lalu menutupi kepalanya dengan sarung milik Rowan yang tadi ia pakai untuk mengelap tubuh. Rowan tetap berdiri membelakangi, hanya sesekali melirik ke arah pepohonan di depannya. "Sudah," kata Ranti pelan. Rowan pun berbalik dan melihat Ranti sudah siap. Wajahnya tampak lebih segar daripada sebelumnya. Kali ini, Rowan membiarkan Ranti berjalan lebih dulu dan ia mengekor di belakang sambil membawa peralatan mandi milik Ranti. Mereka kemudian berjalan menyusuri jalur setapak yang tadi dilewati. Suara gemericik air makin lama makin jauh di belakang, berganti dengan bunyi dedaunan kering yang terinjak di bawah kaki. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, suara Awang dan Sidang terdengar lagi. Kali ini seperti sedang berdebat kecil. Ranti hanya melirik ke arah suara itu, lalu segera mempercepat langkahnya. Itu adalah gambaran ketika dua masalah sedang bertemu," ujar Rowan menunjuk ke arah Awang dan Sidang yang masih berdebat kecil. Mendengar perkataan Rowan itu membuat Ranti tertawa sambil menutup mulutnya dengan tangan. Di teras rumah itu terlihat Robert, Asmi dan si lelaki parubaya sudah menunggu kedatangan mereka. Di lantai tepat di depan ketiga orang itu terdapat beberapa plastik yang berisikan nasi bungkus. Rowan langsung naik ke teras dan mengambil satu bungkus nasi. Kemudian ia duduk bersila sambil membuka pembungkus nasi tersebut. Ranti ikut duduk di dekat Asni, menerima nasi bungkus yang disodorkan oleh lelaki parubaya itu. "Makanlah dulu, biar tenaga kalian kembali terisi," katanya sambil tersenyum ramah. Tak lama kemudian, Awang dan Sidang pun datang, masih dengan raut wajah yang kesal. "Ini orang tadi tuh," ujar Sidang, namun langsung dipotong Awang. "Sudah makan aja dulu, urusan tadi tidak penting," katanya sambil duduk agak menjauh dari Sidang. Robert hanya melirik sekilas, lalu menunduk dan memulai makan seperti tak mau ikut campur. Sidang meraih satu bungkus nasi yang masih berada di dalam plastik, lalu membukanya.
Aroma kare ikan baung langsung tercium harum semerbak begitu bungkusnya dibuka, membuat Sidang langsung menelan liur. Tanpa ragu, ia lantas mulai makan. Namun, baru 2 suap, tiba-tiba saja Sidang terbatuk. Batuknya terdengar tidak wajar, dan tak lama kemudian dari mulutnya keluar darah. Sidang masih terus saja batuk dan darah pun masih terus keluar dari mulutnya. Menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres, Robert langsung mengambil segelas air mineral di dekatnya, kemudian merapalkan mantra pada air tersebut, dan setelahnya ia mendekat ke arah Sidang lalu meminumkan air itu secara paksa pada Sidang. Dan anehnya, hanya sekejap saja setelah Sidang menelan air pemberian Robert tersebut, batuknya seketika hilang. Yang tersisa setelahnya hanyalah rasa lemas di tubuhnya. Dengan raut penuh kemurkaan, Roan menatap si lelaki parubaya. "Hei, apa maksudmu meracuni teman kami, hah?" ujar Roan penuh emosi. Karena tidak ingin ada keributan, Ranti lantas menahan tangan Roan. "Dari mana kau beli nasi ini?" tanya Robert, nadanya terdengar tanpa emosi. "Di warung. Aku sungguh tidak tahu bahwa ada racun di makanan itu. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk membuat celaka temanmu itu," kata si lelaki parubaya merasa bersalah. "Sekarang ini bulan panasan, Kak. Kata abahku, di bulan-bulan ini memang khusus untuk melepas racun," kata Ranti. Robert mengangguk. "Ya, aku tahu. Dan daerah ini memang terkenal dengan racun minyaknya," ujar Robert. Mendengar itu, Roan pun melunak. "Untungnya sekarang Sidang tidak kenapa-napa karena Kak Robert berhasil memberikan penawar racun itu," kata Ranti. Suasana pun kembali tenang untuk beberapa saat. Sisa nasi yang sebelumnya sudah mereka makan sebagian tak lagi mereka habiskan. "Berhati-hatilah kalau ingin membeli makanan atau apapun, karena minyak racun itu bisa dioleskan pemiliknya di mana saja. Bisa di bawah piring, gelas, mangkok, dan juga peralatan makan lainnya. Bisa juga dioleskan di luar bungkus makanan," kata Robert. Ya, beberapa wilayah di Kalimantan, setahu Om Ras, di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan kebanyakannya, kalau racun-racun minyak seperti itu dilepaskan untuk mencari mangsa setiap setahun sekali di bulan Safar. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Waduh, di sini orang itu Samuel apa bukan ya yang bertarung melawan Roan. Jadi sambil mendekati mukanya, di situ lelaki itu bilang sama Roan, "Samuel sudah lama mati." Waduh, jadi di sini yang saya tangkap mungkin Samuel yang dulu sudah lama mati, maksudnya jiwa Samuel yang dulu ya. Karena Samuel yang sekarang sudah berubah. Kalau itu feeling saya sih, karena dari kata-katanya ya teman-teman ya. Tapi sayang ketika Robert sudah kembali ke situ, hanya tertinggal Roan saja yang sudah tidak berdaya. Dan habis itu karena waktunya sudah habis, karena nggak bisa lama-lama di dalam alam gaib seperti itu, mereka harus kembali. Jadi makin penasaran nih, apakah benar itu Samuel atau bukan? Jadi sekali lagi di sini saya coba jelaskan mungkin buat teman-teman yang mungkin masih agak bingung. Samuel itu adalah adik sepupu Robert. Itulah yang ada di benak Robert, adik sepupu. Tapi lelaki parubaya yang ada di rumahnya ini, yang anaknya terkena santet ini, mengatakan bahwasanya Samuel itu sebenarnya adalah adik tiri dari Robert. Waduh, makin penasaran aja ya. Dan di ending ceritanya bagaimana Sidang terkena racun. Waduh, jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham ya, kan karena sih sudah beberapa kali nih tentang racun ini di-upload ya kisahnya di channel-channel Ilo. Jadinya racun yang ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ini, yang dimaksud racun itu adalah kayak sejenis santet ya mungkin ya. Jadi itu harus dilepaskan tiap tahun teman-teman. Kalau nggak dilepaskan bisa memakan si pemilik dari racun atau santet tersebut. Yang mana ini biasanya turun-temurun tuh ke beberapa generasi, dan cara pemakaiannya itu gampang banget ya. Cuma diolesin aja kayak ini makanan, diolesin di bawah piringnya aja. Udah selesai. Atau diolesin ke badan orang ya, atau diolesin ke bungkus. Sama seperti yang dialami oleh Sidang. Waduh, Sidang ini termasuk tokoh favorit saya juga nih. Ketika ditanya mau Ranti habis dari mana? Ini habis nemenin Sidang buang hajat. Sidang komplain, kenapa aku aja nih bilang buang hajat? Padahal si Awang juga sama. Wah, ini keren banget.
Dan pasti nggak sabaran kan untuk nunggu minggu depan lagi ya untuk kisah robet. Terima kasih untuk Om Ras atas kisah robetnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah robet selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.